Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 yang berbunyi, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bukti cinta kasih yang sungguh berdasar pada Kristus. Begitu banyak cara orang mengungkapkan perasaan cinta kasih melalui kata-kata yang terangkai dengan indah dan romantis. Ungkapan cinta kasih juga bisa ditunjukkan dengan hadiah-hadiah istimewa, bahkan hanya dengan ucapan "aku cinta padamu". Hal itu sungguh sangat menyenangkan. Namun biasanya semua ungkapan ini terjadi dalam kondisi tenang dan aman, bukan dalam kondisi konflik. Kasih yang diberikan juga biasanya bukan bagian yang terpenting dari hidup seseorang. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan semua orang yang beriman percaya kepadanya untuk saling mengasihi. Bagaimana bentuk kasih yang Tuhan mau kita lakukan atau yang kita tunjukkan? Jangan terkejut apabila di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini dinyatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cinta kasih yang ditunjukkan adalah cinta kasih yang berkorban, bukan cinta kasih yang hanya mau mengatakannya saja, tapi kasih yang mau memberikan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk kita, umat manusia berdosa. Pengorbanan dengan tubuh dan darahnya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah yang terbesar dan yang terbaik yang telah Tuhan Yesus berikan, anugerahkan untuk mengubahkan status kita yang tadinya menjadi musuh Allah Bapa kita, kemudian menjadi sahabat-sahabat Allah. Pada saat sekarang ini, kita mungkin tidak diminta untuk memberikan nyawa kita kepada orang lain. Tetapi melalui nas renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan penegasan tentang firman Tuhan. Sedikitnya ada dua hal yang mau diungkapkan di sini. Pertama adalah kita adalah sahabat-sahabat dan anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mengalami dan mengerti bagaimana dikasihi dan disayangi oleh Kristus, bukan dengan cinta kasih yang biasa, bukan dengan cinta kasih melalui perkataan saja, tetapi cinta kasih dalam pengorbanan tubuh dan darah atau nyawa dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jika kita adalah sahabat-sahabat atau anak-anak Tuhan Yesus, maka kita pun dapat mengasihi pasangan hidup, sahabat, teman, atau kawan, dan siapapun juga dengan dasar cinta kasih Kristus itu sendiri. Kedua, kita harus mengasihi orang lain. Dengan pengorbanan ini berarti bahwa mengasihi itu bukan hanya soal perasaan atau dengan menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan pikiran perasaan kita itu saja. Mengasihi orang lain di luar dari diri pribadi atau keluarga kita itu berarti bahwa kita harus rela terluka atau teraniaya karena beriman percaya kepada Kristus. Mengasihi mungkin saja beresiko mendapatkan respon yang tidak baik. Mengasihi berarti kita tidak membalas perbuatan orang yang telah menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, meskipun bisa.
Mengasihi berarti kita bisa menahan diri untuk tidak membicarakan orang yang sudah menggosipkan kita. Mengasihi juga berarti kita tetap mendoakan orang yang sudah mengkhianati kita, menyakiti hati kita juga. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar, bukan sebatas dengan perkataan atau firman-Nya saja yang diucapkan, melainkan juga melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Marilah kita pun dapat mengasihi bukan di bibir saja atau melalui perkataan kita, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan dan perbuatan kita di dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih dan penuh syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, karena kami boleh diingatkan hari ini bahwa bukti cinta kasih yang sungguh-sungguh berdasar pada cinta kasih Kristus adalah harus rela untuk membuat diri kami ini bisa saja menjadi korban untuk segala hal yang memang diperlukan pada waktunya. Namun kami tetap harus tahu bukti korban cinta kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan itu tetap harus menjadi dasarnya, bukan ada dasar yang lain. Kini Bapa, kami juga hendak berdoa bagi seluruh keberadaan kami ketika kami boleh memasuki akan hari-hari yang senantiasa masih misteri bagi kami, tetapi Tuhan yang harus kami andalkan sepenuhnya untuk memungkinkan kami dapat berserah kepadamu. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya berikan mujizat kesembuhan bagi diri kami. Dan semuanya ini kami mohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.